Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya angkat, yang saya kira cukup menarik, yaitu apa maksud Allah membuat tabut perjanjian. Namun sebelumnya ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Bapa yang di surga atas penjagaan dan penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari Bapa jamah dan urapi kami yang ikut dalam persekutuan pada malam hari ini. Biarlah penyertaan Roh Kudus yang membuat kami bisa lebih mengerti tentang isi hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menerima kebenaran firman Tuhan kita katakan amin. Ya, seperti kita ketahui ketika Musa di Gunung Sinai, Allah tidak hanya memberikan 2 loh batu kepada Musa, tetapi Allah juga memberikan perintah untuk membuat tabut perjanjian, yaitu suatu kotak yang berbentuk persegi dengan berbagai ketentuan ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi arti daripada tabut itu sendiri adalah sebuah kotak atau suatu peti persegi yang biasanya dipakai untuk perarakan. Ya, inilah dia gambar daripada tabut perjanjian tersebut. Saya yakin jemaat Tuhan banyak yang sudah mengetahui tentang bentuk, ukuran maupun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tabut perjanjian tersebut. Namun kalau jemaat Tuhan ingin lagi mengingatnya, maka jemaat Tuhan yang terkasih dapat membacanya di kitab Keluaran 25 dari ayat 10 sampai 22. Kita tidak akan membahas mengenai hal tersebut mengingat waktunya yang cukup singkat ini. Namun yang akan kita pelajari adalah apa alasan Allah menyuruh Musa untuk membuat tabut perjanjian tersebut. Kita semua tentu sudah mengerti bahwa tabut perjanjian Allah adalah rumah Allah dan tempat berdiamnya Allah di bumi ini. Tempat Allah yang kekal tentu saja di surga. Jadi ketika bangsa Israel mengaku bahwa Allah mereka adalah Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan juga Allah yang mengikat perjanjiannya dengan Abraham, maka Allah juga berkata bahwa Allah akan menjadi bala Allah bangsa Israel selama mereka setia. Berarti Allah harus berada di tengah-tengah bangsa Israel. Allah yang akan melindungi atau membantu mereka, yaitu bangsa Israel, dari berbagai masalah di dalam kehidupan mereka. Ya, apalagi ketika itu bangsa Israel harus menduduki tanah Kanaan yang saat itu dihuni oleh bangsa-bangsa yang kuat, baik tentara-tentara yang bertubuh kekar maupun kota-kotanya yang bertubuh. Jadi sebagai Allah yang melindungi umatnya, maka Allah bersedia berada di tengah-tengah mereka. Jadi sebenarnya tempat atau rumah Allah sebelumnya adalah di Taman Eden. Ya, pada pertama kali di kitab Kejadian itu dikatakan bahwa rumah Allah itu sebenarnya juga di Taman Eden. Ya, kita masih ingat ketika Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia seringkali bertemu dengan Tuhan, bahkan berjalan-jalan ketika sore hari, ya, yaitu di Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, ya, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Namun ketika anak-anak manusia sudah tercemar, mereka sudah tidak mau lagi mengikuti ketentuan hidup yang baik seperti yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah mendatangkan air bah sehingga hanya keluarga Nuh yang dapat diselamatkan.
Jadi dengan air bah ini, maka semua yang ada di muka bumi itu menjadi hancur dan binasa, termasuk Taman Eden ini. Ya, Taman Eden ini sebenarnya berarti juga taman sorga, sehingga ada juga yang menafsirkan Taman Eden ini merupakan sorga yang ada di muka bumi ini. Dan penafsiran ini memang betul adanya, ya. Asal jangan ditafsirkan Taman Eden ini adalah taman yang ada di sorga kemudian berpindah ke bumi, ya. Ini tentu pengajaran atau penafsiran yang kurang tepat, karena semua fasilitas yang terbaik yang telah Tuhan sediakan untuk manusia itu ada di dalam Taman Eden. Lalu setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mengusir mereka untuk keluar dari Taman Eden. Memang kelihatannya Tuhan kejam, ya, karena Tuhan mengusir Adam dan Hawa. Namun sebenarnya kalau kita dapat mengerti isi hati Tuhan, justru karena kebaikan Tuhanlah maka Tuhan mengusir atau mengeluarkan mereka berdua. Mengapa bisa demikian? Ya, kita lihat alasannya. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa karena telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan seperti kita ketahui, di tengah Taman Eden itu masih ada satu pohon lagi, yaitu yang disebut dengan pohon kehidupan. Jadi bagi mereka yang memakannya, maka berarti ia akan hidup kekal atau tidak bisa mati. Nah, kalau Adam dan Hawa itu dalam keadaan berdosa memakan buah ilmu pengetahuan, ilmu kehidupan, maka mereka berdua juga akan menjadi kekal. Namun kekal di dalam keadaan dosa. Artinya semua keturunannya juga akan menjadi orang-orang yang berdosa. Sama seperti Lucifer yang kekal terus dalam keadaan berdosa. Dan tentu keadaan ini tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya. Tuhan ingin menyelamatkan manusia melalui darah, ya, seperti dalam korban bakaran, di mana manusia itu mendapatkan pengampunan ketika mereka jatuh dalam dosa. Dan Tuhan ingin supaya manusia itu hidup kudus, ya, sehingga kita semua akan dapat masuk dalam kerajaannya, ya. Untuk itulah mengapa Tuhan mengusir atau menyuruh Adam dan Hawa untuk keluar dari Taman Eden, dan untuk melengkapi supaya Adam maupun Hawa jangan pernah kembali lagi ke Taman Eden, maka Tuhan juga menaruh beberapa penjaga yang disebut dengan kerub, ya, dengan pedangnya yang menyambar-nyambar, yaitu kita dapat lihat di Kejadian 3 ayat 24, ya. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dan dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan, ya. Jadi Tuhan tidak menjaga pintu masuk daripada Taman Eden, tetapi Tuhan hanya menjaga pohon kehidupan tersebut, ya, dengan menempatkan beberapa kerubim, ya. Kalau kerub itu tunggal, kalau kerubim itu jamaknya dalam bahasa Ibrani, ya. Dengan demikian juga berarti kehidupan kita seringkali juga kita merasa Tuhan itu tidak mencintai kita. Bahkan mungkin dalam tanda kutip kita juga berpikir Tuhan kejam terhadap kita. Itu menurut pandangan kita, ya. Tuhan sudah tidak menyayangi kita lagi. Kita juga bisa berpikir begitu, ya. Misalnya karena kita terus bergumul dalam kesesakan, doa kita yang terus menerus tidak pernah dijawab, ya. Perasaan-perasaan ini atau pikiran-pikiran ini bisa timbul di dalam hati kita kalau kita tidak mengetahui tentang jalan pikiran Tuhan, ya. Ini penting sekali, ya, supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan di balik daripada semua kejadian itu, ya. Tetapi jemaat Tuhan yang terkasih, untuk mendapatkan pengertian yang baik, maka kita juga jangan sekali-kali memakai pikiran kita. Kita harus memakai jalan pikiran Tuhan untuk menilai tindakan Tuhan, ya. Sama seperti pengusiran atau disuruh keluarnya Adam dan Hawa.
Lalu apa sekarang hubungannya Taman Eden dengan tabut perjanjian? Tentu menurut saya sangat erat sekali ya, karena keduanya merupakan tempat kediaman Tuhan di bumi ini. Tanpa Taman Eden dan tabut perjanjian, maka Tuhan tidak akan mau hadir dalam hubungannya dengan manusia. Kedua tempat itu terus-menerus mengingatkan umatnya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Ya, memang Tuhan itu maha hadir. Artinya tanpa suatu tempat pun Tuhan bisa hadir. Tuhan bisa hadir dimanapun Tuhan yang mau. Karena Tuhan itu maha segala-galanya. Apalagi manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga tidak bisa sembarangan manusia melihat Tuhan. Ya, nah hanya orang-orang tertentu saja yang Tuhan izinkan untuk bertemu dan melihat Tuhan. Ya, kita dapat lihat di perjanjian lama khususnya ya, jika Tuhan tidak menghendaki orang yang melihat Tuhan, maka dia bisa mati ya. Sebaliknya untuk orang-orang yang diizinkan, dia bisa melihat Tuhan ya. Bahkan dikatakan ya, baik Musa maupun Abraham dapat bercakap-cakap dengan Tuhan layaknya seperti seorang teman ya. Jadi Tuhan ingin supaya setiap umatnya bisa mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, yaitu melalui tabut perjanjian. Keluaran 25 ayat 22, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, jadi kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, maka ada 5 minimal persamaan yang antara Taman Eden dengan tabut perjanjian. Yang pertama yaitu yang tadi sudah saya katakan, tempat tinggal Allah ya, sudah saya jelaskan tadi, jadi tidak perlu dijelaskan lagi ya. Kemudian yang kedua yaitu tempat pengajaran ya. Di Taman Eden ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Di tabut perjanjian juga ada pohon yang sama, yaitu yang berupa 2 loh batu ya. Kita lihat di Keluaran 40 ayat 20a. Diambilnyalah hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Mengapa bisa demikian? Karena antara pohon kehidupan dengan 2 loh batu itu akan membuat manusia mengetahui yang baik dan yang jahat. Bukankah firman Tuhan yang berupa 2 loh batu itu juga berisi pengajaran akan firman Tuhan? Ya, jadi dengan membaca firman, maka kita tentu akan mengetahui yang baik dan yang buruk atau yang jahat. Dan boleh kita beri dengan istilah yang baik itu merupakan perintah yang harus dikerjakan, sedangkan yang buruk itu berupa larangan yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kehidupan ya. Di Taman Eden ada pohon kehidupan, sedangkan di tabut ada tongkat Harun ya. Bilangan 17 ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badang. Pohon kehidupan itu memberikan kehidupan yang baik bagi manusia atau kehidupan yang kekal. Namun karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka tidak mungkin lagi manusia dapat hidup di bumi ini dengan kekekalan ya. Jadi kehidupan manusia yang kekal adalah dalam bentuk kehidupan yang lain, yaitu setelah kebangkitan. Artinya setelah nanti kita mati, kemudian dibangkitkan kembali, baru kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tongkat Harun juga mencerminkan kehidupan yang kekal. Ya, tongkat yang sebenarnya adalah ranting yang sudah kering, yang sudah mati. Namun tongkat tersebut dapat berkembang, dapat berbunga, bahkan berbuah. Artinya tongkat itu setelah dinyatakan mati, namun dapat hidup kembali. Ya, dengan dibuktikan yang tadi dengan berbunga. Kemudian yang keempat yaitu tempat memberikan makanan. Di Taman Eden telah disediakan berbagai makanan untuk kehidupan manusia. Demikian juga dengan isi tabut perjanjian yang berisi mana yang telah memberikan makan bangsa Israel selama 40 tahun
lamanya ketika mereka berada di padang gurun, ya. Keluaran 16 ayat 33. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Kemudian yang kelima yaitu dijaga kerubin. Taman Eden dijaga oleh beberapa kerub atau kerubim, ya. Sedangkan tabut perjanjian juga dijaga oleh 2 kerub, ya, atau kerubim. Jadi artinya atau tujuan daripada pembuatan 2 kerub itu di atas tabut perjanjian adalah untuk menjaga isi daripada tabut perjanjian tersebut. Sama tugas yang diberikan Tuhan kepada beberapa kerub untuk menjaga pohon kehidupan tersebut. Jadi sekarang kita sudah mengerti, ya, mengapa Tuhan itu menyuruh Musa untuk membuat tabut perjanjian dan mengisi tabut perjanjian tersebut dengan kedua loh batu, tongkat Harun, dan juga mana, ya. Kita juga tahu bahwa setiap perbuatan Allah yang ditulis di dalam Alkitab, kalau kita gali lagi, maka bisa membuat pengertian yang lebih dalam, ya. Demikianlah pembahasan mengenai pendalaman Alkitab yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan akan menambah wawasan kita semua, ya. Namun sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang di surga. Pada malam hari ini hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun kami yakin Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati kami masing-masing untuk memberikan pengertian yang lebih dalam lagi, Tuhan. Ya, kami pada kesempatan ini juga mau berdoa Tuhan buat negara Indonesia, Tuhan, di mana negara kami sedang juga dilanda oleh pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan perlindungan yang berasal daripada Tuhan turun atas Indonesia, Tuhan, sehingga kami dapat terselamatkan dari pandemi COVID-19 ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami sudah berdoa di dalam nama-Mu dan mengucapkan syukur di dalam nama-Mu. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin.